Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saat ini datang kepada Tuhan sekalipun dalam segala keterbatasan kita. Marilah puji Dia dengan segala keperkasaannya dan mari saat ini sembah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Mari bersatu hati di dalam doa. Kami hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami dengan segenap hati dan kami mau memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Karena kasih-Mu besar bagi setiap kami Tuhan. Kini kami mau masuk ke dalam rumah-Mu, sujud menyembah menghadap bait-Mu yang kudus. Kami mau bersuka cita, kami mau bersukaria karena Engkau, dan kami mau memuliakan nama-Mu yang maha tinggi. Bertatalah atas ibadah kami Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan.
akan sembah, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari bersama angkat tanganmu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Kami mau Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kau Raja kami mau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kau bertata bagi kami, Kau yang layak terima segala pujian kami, segala sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Naikkan sembahmu, naikkan sembahmu, di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu. Haleluya, haleluya. Kami mau sembah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Terima sembah kami Tuhan, terima pujian kami Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu Yesus. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Syukur Tuhan, syukur Tuhan. Mari angkat sembahmu, angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang layak terima segala pujian kami Tuhan. Kini kami mau bersorak bagi nama-Mu, kami mau bernyanyi bagi-Mu Tuhan. Glory Yesus, syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan,
selamatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Kami mau bawa pujian kami Tuhan, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Kami mau mengasihi Tuhan, kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Katakan pujian hormat bagi Tuhan, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Sungguh tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah. Mari angkat tangan buat Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya kami mengasihi Engkau Yesus, kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Shalom, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kalau kami, Engkau beri kesempatan beribadah bersama-sama, memuji dan menyembah Engkau. Tiba waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Tuhan tolong terangi kami, berkati kami dengan firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Mampukan kami melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami semakin memuliakan Tuhan.
berkati seluruh jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan diubahkan oleh kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat GPPS Anugerah yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitab Bapak Ibu di rumah masing-masing. Amsal pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggur. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah hidup yang berpusat kepada Allah. Jadi hidup yang berpusat kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering berpikir, apakah siapa yang menjadi pusat hidup saya dan saudara? Bapak Ibu pernahkah memikirkan sebetulnya siapa sih yang menjadi pusat hidup kita? Banyak anak-anak Tuhan sekalipun sudah menjadi Kristen, sekalipun sudah mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, tanpa disadari kita melupakan beberapa ayat-ayat Alkitab, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus di dalamku. Kadang-kadang kita lupa, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kita sebenarnya tidak berpusat kepada Allah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya harusnya kehidupan Kristen adalah kehidupan yang berpusat kepada Allah. Apa maksudnya? Saya akan menyampaikan 3 ciri Bapak Ibu. Tapi sebelum itu mari kita lihat. Ketika kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12, mungkin ada yang bertanya, Pak Lukas, kenapa di ayat 1 sampai ayat yang ke-12 tidak ada yang membicarakan bagaimana hidup yang berpusat kepada Allah? Saya harus jujur kepada saudara, memang demikian. Saudara kalau membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12, sebetulnya ayat-ayat ini seperti seluruh isi kitab Amsal, kecuali dari pasal 1 sampai pasal 9 yang merupakan pendahuluan. Kemudian pasal 31 tentang istri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, maka seluruh kitab Amsal itu dari pasal 1 sampai 31 boleh dikatakan berisi tentang ajaran-ajaran atau hikmat tentang kehidupan sehari-hari. Tetapi saudara kemudian bertanya, kenapa kok kita mengambil tema hidup yang berpusat pada Allah? Sederhana Bapak Ibu. Sebetulnya seluruh kehidupan sehari-hari kita harus berpusat kepada Allah. Ada yang berpikir bahwa kitab Amsal itu bukan kitab yang rohani. Pasti salah membaca dan menafsirkannya. Sebetulnya kitab Amsal ini adalah kitab yang berpusat kepada Allah. Berpusat kepada Allah bukan sekedar datang ibadah, memuji Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Tetapi berpusat kepada Allah itu hidup kita jalani dengan pusatnya itu Tuhan gitu loh.
Kalau kita makan bagi Tuhan, gitu, untuk Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa sih pusat hidup kita? Siapa yang menjadi center, fokus dari kehidupan kita? Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kitab Amsal ini, dengan beberapa ayat yang akan kita renungkan ini, kita akan belajar bersama, secara sederhana, bagaimana sih menjadi orang Kristen yang berpusat kepada Allah. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita lebih sedikit cepat, karena waktunya memang, Bapak Ibu, yang pertama adalah orang yang berpusat kepada Allah, orang Kristen yang berpusat kepada Allah, dia akan menyadari bahwa hidup itu karena Allah. Ini pokok yang pertama. Jadi hidup karena Allah. Orang yang berpusat kepada Allah, dia sadar hidupku itu karena Allah. Hidupku itu disebabkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya ingin sampaikan? Bapak Ibu bisa melihat ke layar di depan sudah ada. Orang yang berpusat pada Allah, saya bacakan, adalah orang yang menyadari bahwa keberadaannya saya dulu tidak ada, sekarang saya ada, itu karena Allah yang menciptakan saya. Yang setuju katakan amin. Hidup saya dengan seluruh aspeknya. Hidup saya baik suka maupun duka, baik diberkati maupun dalam kondisi yang serba sulit, mungkin seperti sekarang ini karena di tengah pandemi. Itu semua karena karya dan pemberian Allah. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan beberapa ayat. Coba kita membaca pasal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Biarlah hatimu memelihara perintahku, kata firman Allah ya. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera. Perhatikan, panjang umur, lanjut usia, serta damai, sejahtera, akan ditambahkannya kepadamu. Saya mau tanya, siapa yang menambah usia saudara? Siapa yang menambahkan sejahtera saudara? Bukankah itu Allah? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tambahkan ayat 5-6. Coba baca ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Perhatikan tulisan yang saya kasih huruf besar itu. Akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kalau kita mau memperhatikan Alkitab, dengan jelas sekali dikatakan di situ bahwa Tuhanlah yang punya kuasa untuk meluruskan jalan kita. Satu lagi ayat di ayat 9 dan 10. Muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya tidak sedang berkhotbah, berilah, saudara akan mendapatkan atau tidak. Perhatikan yang saya huruf tebal, yang saya bold. Kata diisi. Kalau saudara memuliakan Tuhan dengan hartamu, maka lumbungmu akan diisi. Pertanyaan saya, siapa yang isi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas Allah lah yang mengisi. Karena memang Allah yang sanggup mengisi kehidupan saya dan saudara. Berkat-berkat kita. Maafkan saya. Allah lah yang sanggup memberkati kita. Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca misalnya Amsal 14 ayat 31, Amsal 17 ayat 5, ya. Kalau Amsal 17 ayat 5, siapa menghina sesamanya, dia menghina penciptanya. Maksudnya saya dan saudara diciptakan oleh Allah. Kalau hari ini saya ada, kalau hari ini saudara ada, kalau hari ini saya diberkati, kalau hari ini saudara sehat, diberkati, saudara ada sebagaimana saudara ada dan sedang mendengarkan firman Allah ini. Semua karena tangan Tuhan yang penuh kasih. Yang percaya katakan amin. Orang yang hidup berpusat kepada Allah adalah orang yang menyadari bagian ini. Orang yang menyadari sungguh bahwa berkat, hidup, mati, panjang umur, kesehatan, semua dari tangan Allah adanya. Jika demikian Bapak Ibu, orang yang sungguh-sungguh menyadari berpusat kepada Allah, dia selalu menyadari, kalau saya sampai di titik ini, kalau saya ada hari ini, semua karena campur tangan Allah. Itu sebabnya tidak heran di seluruh Amsal pasal 3,
Itu peranan Tuhan sangat jelas sekali. Bahkan di seluruh kitab Amsal dari pasal 1 sampai pasal 31. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmah dan seterusnya. Fokusnya adalah Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran firman Allah ini, saya ingin mendorong saudara. Kalau Bapak Ibu ingin hidup kita berpusat kepada Tuhan, mari kita mengaku di hadapan Allah. Mari kita menyadari sungguh bahwa hidup ini semua karena Tuhan. Semua karena Allah. Bukan kepandaianku, bukan hikmatku, tetapi semua karena Allah. Orang yang berpusat kepada Allah, dia nggak akan berhenti untuk mengucap syukur. Dia nggak mungkin jadi sombong. Dia nggak mungkin jadi jumawa, merasa diri, wow aku hebat. Tetapi orang yang berpusat kepada Allah, dia sadar, kalau saya ada, semua karena Allah yang memberi, yang menganugerahkan, yang menyertai, yang memberkati, yang menambahkan usia dalam hidup saya. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sih ciri orang yang berpusat kepada Allah? Ini yang kedua. Orang yang berpusat kepada Allah itu orang yang menjalani hidupnya dengan Allah. Orang yang menjalani hidupnya bersama dengan Allah. Saudara, bukan hanya pasal 3 ayat 1 sampai 12. Seluruh kitab Amsal menggarisbawahi bahwa orang yang takut akan Allah, orang yang berpusat kepada Allah adalah orang yang hidup sehari-harinya berjalan dengan Allah. Bukan hanya di gereja kelihatan kita anak Allah, di gereja kelihatan kita berpusat kepada Allah. Kalau memuji Tuhan gak lihat kiri kanan terus melihat kepada Allah. Atau kalau dengar firman, sungguh-sungguh mencatat, konsentrasi, dan itukah yang berpusat kepada Allah? Saya katakan itu sebagian kecil. Tetapi orang yang berpusat kepada Allah, sesungguhnya adalah orang yang menjalani hidupnya bersama dengan Allah. Orang yang berpusat, perhatikan tulisan di samping saya ini. Orang yang hidup berpusat kepada Allah adalah orang-orang yang menjalani hidupnya bersama dengan Allah. Dia memiliki relasi dengan Allah. Perhatikan saya Bapak Ibu. Dia memiliki relasi dengan Allah. Setiap hari membangun hubungan yang dekat dengan Allah. Pak Lukas, kalau gitu saat teduh, salah satunya. Tetapi bukan hanya nampak di saat teduh. Di seluruh kehidupannya membangun relasi. Makanya nggak heran bekerja berdoa dulu. Memutuskan hal-hal di dalam keluarga, mengikutkan Tuhan, mau makan sembahyang dulu, memberi nasihat kepada anak-anak, nasihat yang didasarkan kepada firman Allah. Bisa nangkep maksud saya? Jadi orang yang hidupnya berpusat kepada Allah adalah orang yang menjalani hidup ini, sadar dia sedang berjalan dengan Allah. Membangun relasi, yang berikutnya memberi diri untuk dididik oleh Allah. Karena punya relasi dengan Allah, dia buka hatinya, dia buka hidupnya untuk dididik, untuk diajar oleh kebenaran firman Allah, oleh Allah sendiri. Orang yang hidupnya berpusat kepada Allah, dia berjalan bersama Allah. Wujudnya apa? Mempercayakan dirinya kepada Allah dan hidup takut akan Allah. Saya akan menunjukkan beberapa contoh-contoh ini Bapak Ibu. Mari kita lihat ayat yang ke-11 dan ayat 12. Anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatan-peringatannya. Karena Tuhan, perhatikan ini, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihnya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Bapak Ibu bisa melihat, rupanya sejak perjanjian lama, hubungan antara umat Allah dengan Allahnya, itu digambarkan Bapa dengan anak. Like son, like father, like son. Like son, like father maksud saya gitu ya. Seperti bapaknya gitu loh anaknya. Itu maksud saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi kembali kepada firman Allah. Hubungan antara bapa dengan anak itu bukan hanya di perjanjian baru, ternyata di perjanjian lama gambaran itu atau analogi itu juga muncul. Artinya apa? Artinya saya ingin menekankan saudara dan saya memiliki hubungan relasi yang harus dibangun dengan Allah.
Seorang anak Tuhan yang saudara berpusat kepada Allah, dia membangun relasinya dengan Bapa di surga. Saudara, apakah saudara dan saya hari-hari ini setia beribadah? Kadang-kadang kita nggak serius beribadah. Karena online, toh nggak ada yang lihat, kita cuma di rumah. Cara beribadah pun kita nggak serius kadang-kadang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan ada yang karena tidak ada ibadah di gereja dan hanya dibuka online, saudara juga tidak ingin hadir dalam ibadah. Saudara lihat dulu siapa pengkhotbahnya, baru kita hadir. Sebetulnya ibadah ini kan bukan siapa pengkhotbahnya, siapa yang menyampaikan firman, siapa yang song leader, siapa pemain musiknya. No, bukankah ibadah ini relasi saya dengan Tuhan? Seorang anak Tuhan, orang Kristen yang berpusat kepada Allah, dia sedang membangun relasinya dengan Allah. Bukan hanya relasi dengan Allah, tetapi kesediaan untuk dididik, untuk diajar. Lihat ayat yang ke-11. Janganlah engkau menolak didikan. Janganlah engkau bosan dengan peringatan-peringatan firman Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya ini memang benar sih. Jika kita ini berpusat dengan Allah, berpusat kepada Allah, lihat hidup saudara. Yang pertama jangan dilupakan, apakah kita sadar ya? Oh, semua karena Tuhan. Kalau saudara sukses, berhasil sampai di tempat saudara yang saudara capai, hari ini kau sehat, diberkati, semua baik. Kalau orang itu berpusat kepada Allah, dia nggak ngomong gini, ini hokiku, no. Dia nggak akan ngomong gini, oh ini kebetulan aku dapat. Tidak. Tapi dia akan ngomong gini, semua karena Tuhan. Kalau aku ada hari ini, semua karena Tuhan. Dan kalau gitu, saudara adalah orang yang berpusat kepada Allah. Yang kedua, orang yang berpusat kepada Allah menjalani hidupnya sehari-hari bersama dengan Allah. Membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya itu, mau dididik, mau diajar seperti ayat 11 ini sampaikan. Di sisi yang lain, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mau menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Mari kita baca ayat 5 dan ayat yang ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia. Perhatikan semua huruf yang saya tebali, Bapak Ibu. Saya ingin tekankan, percayalah, bersandarlah, bergantunglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sederhana sekali. Orang yang berpusat kepada Tuhan, dia orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Dia orang yang menyandarkan dirinya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menyandarkan dirinya kepada Allah. Di ayat 5-6, ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap bijak dirimu sendiri. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sederhana, saya ingin sampaikan yang sederhana Bapak Ibu. Apakah kita berpusat kepada Kristus? Apakah kita berpusat kepada Allah? Saudara, kalau kita berpusat kepada Allah, maka sebetulnya kita setiap hari dalam hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Salah satu contohnya tadi sudah saya sampaikan, kita beribadah, membangun relasi. Dan ini yang berikutnya, kita mau dididik, memberi diri, diatur oleh firman Allah. Dan yang lebih penting lagi, kita mau memberikan persandaran kita hanya kepada Tuhan. Dia satu-satunya yang kuandalkan. Bukankah kita di tengah-tengah pandemi ini, apakah Bapak Ibu berpusat kepada Allah? Kalau Bapak Ibu berpusat kepada Allah, engkau tetap bisa bersyukur karena engkau tahu tantangan pergumulan ini pun Allah turut bekerja di dalamnya. Semua karena Allah, keberadaanku karena Allah. Di kondisi ini pun Allah tidak pernah tidak hadir di sana. Yang kedua, saudara-saudara, ciri yang kedua adalah kita berjalan bersama dengan Allah. Kehidupannya membangun kedekatan dengan Tuhan, tapi juga mempercayakan dirinya sungguh-sungguh kepada Allah. Melihat dunia, melihat tantangan di tengah pandemi ini, saudara bisa berkata, aku tidak takut karena aku berjalan dengan Allah. Itu orang yang berpusat kepada Allah. Dia tidak berpusat kepada dirinya, melihat kecilnya kemampuannya, melihat tidak punya apa-apanya. Tetapi dia mengandalkan Tuhan. Dia juga tidak melihat, oh saya hebat, saya luar biasa, saya pintar. No.
Di satu sisi tidak melihat kecilnya dirinya, tapi melihat Allah. Di sisi yang lain tidak melihat kelebihan-kelebihannya. Sehingga keakuan kita nggak ngakui dia di dalam hidup kita. Salah, Bapak Ibu. Orang yang berpusat kepada Allah, dia bisa menyandarkan pengharapannya, imannya kepada Allah. Apalagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang saudara-saudara, orang yang berjalan bersama dengan Allah. Apa contoh yang lain? Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berjalan bersama dengan Allah bukan sekedar, aku percaya Tuhan dahsyat, aku percaya pasti dia tolong. Saudara, ayat yang ke-5 tadi, kalau aku bersandar, kalau aku percaya, dia akan buka jalan, dia akan luruskan jalan, mujizatnya dahsyat. Amin. Saya katakan amin. Tetapi bukan cuma itu. Orang yang berpusat kepada Allah, kehidupannya takut akan Tuhan. Kehidupannya, saudara-saudara, kehidupan yang memang sadar, saya sedang berjalan dengan Allah. Orang yang berpusat kepada Allah, saudara, tidak hidup dalam kejahatan dan dosa. Tetapi takut akan Tuhan dan menjauhi dosa. Itu orang yang berpusat kepada Allah. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Siapa orang yang berpusat kepada Allah? Orang yang hidup karena Tuhan. Yang kedua, orang yang hidup berjalan bersama dengan Allah. Gimana caranya Pak Lukas? Loh ya kelihatan. Kelihatan dari mana? Kita kerinduan kita membangun relasi dengan Tuhan. Kelihatan dari mana? Kehidupan yang mau dididik oleh Allah sendiri lewat firman-Nya. Kelihatan dari mana Pak Lukas? Kebersandarannya. Bukan kuatku, bukan gagahku, tetapi Engkau Tuhan, aku percayakan hidupku. Kelihatan dari mana Pak Lukas? Ketika kita menjauhi yang jahat, hidup takut akan Tuhan. Saya jadi ingat Yusuf Bapak Ibu. Bukankah Yusuf memenuhi bagian ini? Yusuf adalah orang yang sungguh-sungguh. Orang yang berpusat kepada Allah. Kok bisa Pak Lukas? Ya, pada akhir hidupnya Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan. Bukankah ini orang yang berpusat kepada Allah? Bahkan di tengah pergumulan pun dia tahu semua karena Allah. Bukan karena tangan-tangan yang jahat. Tapi karena karya Allah di dalamnya. Yang kedua, Yusuf berjalan bersama dengan Allah. Ketika dia punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa bersama istri Potifar, apa yang diomong Yusuf? Aku takut sama suamimu. Oh no. Yusuf berkata begini, apakah aku takut, aku gentar. Apakah aku layak? Aku gak mau mengkhianati Allahku, bukan bosku. Dengan jelas sekali Yusuf berkata, kenapa? Karena hidupnya berpusat kepada Allah. Anak Tuhan yang berpusat kepada Allah, dia menyadari dirinya berjalan dengan Allah. Bapak Ibu, apakah kita berjalan bersama dengan Allah? Bukan masalah kalau berjalan bersama dengan Allah, aku percaya Tuhan pasti buka jalan, aku percaya dia dahsyat, amin. Bukan hanya itu. Tetapi karena berpusat kepada Allah, dia sadar Tuhan ada, aku harus takut akan Tuhan. Dia hindari dosa, dia tidak berbuat jahat. Kenapa? Karena hidupnya berpusat kepada Allah. Yang terakhir Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana sih ciri orang yang berpusat kepada Allah? Hidup bagi Allah. Mari kita katakan sama-sama. Hidup bagi Allah. Mari kita baca bersama saudara-saudara. Di ayat yang ke-9. Menarik sekali. Ayat 9 dan 10. Nanti kita baca lagi. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbu-lumbumu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berpusat kepada Allah adalah orang yang hidupnya hanya bagi Allah. Tujuan hidupnya semata-mata memuliakan Tuhan Yesus. Itu sebabnya perlu kita pertanyakan Bapak Ibu. Apakah tujuan hidup saudara? Makanya kembali kepada ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bolehkah saya mengatakan yang lain? Mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Muliakanlah Tuhan
dengan hidupmu, muliakanlah Tuhan dengan perkataanmu, muliakanlah Tuhan dengan pernikahanmu, muliakanlah Tuhan dengan keluargamu, muliakanlah Tuhan dengan seluruh segi hidupmu. Orang yang berpusat kepada Allah adalah mereka yang hidupnya selalu memikirkan, apakah ini memuliakan Tuhan ya? Setiap kali melakukan banyak hal, apa sih tujuan hidup kita? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita salah membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini, kita jadi salah fokus loh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan pertanyaan di akhir khotbah saya. Saya memberikan pertanyaan di bagian akhir, di slide bagian akhir ini. Apa sih tujuan hidup saya dan saudara? Itu perlu kita tanyakan. Apa yang kita inginkan di balik sikap kita yang takut akan Tuhan? Kalau Bapak Ibu membaca misalnya di ayat yang ke-7, ya. Janganlah kau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Lihat ayat 8, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Seolah-olah, saudara, kalau kita itu takut akan Tuhan, kita diberkati. Kan ayat 8 berkatnya. Tapi kalau orang yang berpusat kepada Tuhan, sebetulnya bukan mengejar ayat 8-nya. Tetapi karena saya dan saudara bersama-sama, karena kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Pertanyaan saya ini, apa tujuan hidup saya dan saudara? Apa yang kita inginkan di balik sikap hidup takut akan Tuhan? Di balik ibadah saudara yang setia? Di balik persembahan kita, di balik pekerjaan kita, di balik studi kita, di balik rekreasi kita, di balik relasi kita, di balik pencapaian-pencapaian kita. Apakah semua itu kita pengen Tuhan, aku pengen semuanya itu bagi Engkau. Kalau saya makan untuk Tuhan. Saya tidur untuk Tuhan. Saya kerja untuk memuliakan Tuhan. Saya pacaran untuk memuliakan Tuhan. Saya menikah untuk memuliakan Tuhan. Nah saudara-saudara, kalau saudara jawab ya, itu tujuan saya, saudara sedang berpusat kepada Allah. Apakah untuk memuliakan Allah tujuan kita hidup dalam kehidupan sehari-hari? Ataukah untuk kepuasan kita sendiri? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya bisa berkhotbah, saudara, untuk kepuasan saya sendiri. Saya bisa melayani untuk mengejar popularitas, pencapaian-pencapaian yang memuaskan saya sendiri. Tetapi itu bukan hidup yang berpusat kepada Allah. Hidup yang berpusat kepada Allah. Kalau hidup saya, pelayanan saya, rumah tangga saya, pekerjaan saya, seluruh aktivitas saya, perkataan-perkataan saya, untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuaskan hati Tuhan. Itu hidup yang berpusat kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan apakah saya dan saudara sudah hidup berpusat kepada Allah? Sederhana. Gimana sih hidup yang berpusat kepada Allah? Kalau kita sadar, hidupku karena Tuhan. Kalau aku ada sekarang semua berkat anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau hidup kita, saya dan saudara berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari kita bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Jauhi dosa, hidup takut akan Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang terakhir, kita hidup berpusat kepada Allah. Kalau hidup kita tujuannya adalah memuliakan Dia, memuaskan hatinya, dan menyenangkan hatinya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan saya berdoa saudara-saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berpusat sungguh kepada Allah kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami supaya kami hidup berpusat kepada Allah. Kami Tuhan tolong untuk menyadari terus bahwa hidup ini karena Engkau. Hidup ini berjalan bersama dengan Engkau. Dan hidup ini seharusnya hanya untuk Engkau Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu yang sederhana ini menjamah, menyentuh hati kami. Mengubahkan gaya hidup kami menjadi gaya hidup yang berpusat kepada Allah di dalam Yesus. Gaya hidup yang sungguh-sungguh kami rindu untuk mencari kepuasan-Mu Tuhan.
karena kepuasan-Mu adalah kepuasan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu yang sederhana menjangkau, menjamah, memberkati kami semua dan mengubah hidup kami semakin memuliakan, memuaskan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Berkati semua jemaat-Mu yang sungguh-sungguh beribadah bersama-sama dimanapun Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan menerima kesembuhan, pemulihan yang dari Engkau. Yang lemah menerima kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan yang dalam pencobaan juga Engkau membuka jalan dengan cara-Mu yang ajaib. Terima kasih untuk persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami menjadi anak-anak Tuhan yang berpusat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa, Kau mendengar. Shalom Jemaat Tuhan, berikut pengumuman gereja Minggu 15 Agustus 2021. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Dalam kitab Amsal mengatakan, orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Mari bertumbuh dalam pengenalan akan Allah melalui kegiatan tengah minggu Anugerah Bible Study yang diadakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pada pukul 7 malam melalui sarana Zoom. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76, Departemen Misi mengadakan kegiatan sosial dengan tema Peduli pada Kesejahteraan Masyarakat. Melalui kegiatan ini akan dibagikan satu paket senilai Rp100.000 yang berisi beras 5 kg, minyak 1 liter, gula 1 kg, vitamin C, masker medis dan masker kain, serta mie instan. Paket tersebut akan diberikan kepada pekerja sampah TPS, pekerja becak, pekerja tambal ban, pengatur jalan, dan pemulung. Kegiatan sosial ini akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Agustus 2021 pada pukul 8 pagi sampai pukul 10 pagi. Terbuka kesempatan bagi jemaat yang rindu berpartisipasi dalam dukungan dana dapat diberikan melalui rekening misi yang tertera pada layar. Demikian pengumuman gereja selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau temani aku. Saya percaya kita semua sudah diberkati melalui ibadah kita pada pagi hari ini, amin. Puji bagi nama Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita saat hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Syukur
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita di akhir ibadah. Saya akan menaikkan doa berkat. Mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa yang kami permuliakan, kami bersyukur di dalam ibadah pada pagi hari ini, Engkau sudah melawat setiap pribadi dan mencurahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia yang sudah memelihara akan kami sampai saat ini. Kami mau tetap berjalan bersama denganmu. Kami mau tetap terhubung denganmu. Karena Engkau adalah sumber dan pusat kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini kami berdoa untuk program Departemen Misi yang akan mengadakan peduli pada kesejahteraan masyarakat yang akan diadakan pada tanggal 19 Agustus ke depan ini. Tuhan memberkati Departemen Misi sehingga Departemen Misi boleh dipakai, boleh menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan. Memberkati akan setiap tangan-tangan yang terulur untuk mendukung program Departemen Misi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami percaya kehidupan kami ada di dalam kehendak daripada Engkau dan kami mau melakukan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Terima kasih saat ini hamba berdoa untuk setiap jemaat dimanapun saat ini berada. Dalam kondisi apapun satu persatu Tuhan Engkau sendiri akan menolong. Tuhan akan memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan, sedang mengalami sakit penyakit. Bahkan jemaat-Mu yang saat ini menghadapi paparan virus daripada corona. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan, kuasa Tuhan yang ajaib akan menjamah dan memulihkan dia Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan kami aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Saat ini hamba-Mu mohonkan dan berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kiranya berkat daripada Allah turun atas setiap jemaat-jemaat-Mu. Memberkati akan keluarga, juga memberkati akan rumah tangga. Memberkati akan kesehatannya, juga memberkati akan usaha dan pekerjaannya. Semuanya Tuhan boleh mendatangkan satu hasil dan semuanya boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami semuanya. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat, yaitu berkat damai sejahtera, kasih karunia dan cinta kasih daripada Tuhan menyertai engkau sekalian saat ini sampai Tuhan datang kembali. Mari sama-sama yang kita percaya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.